Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Berjumpa lagi dalam channel Edisi Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang hewan sahabatku. Materi ini ada di tema 1 subtema 2 di kelas 6. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perkembangbiakan dari hewan. Baik, kita langsung mulai saja. Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, kenapa hewan itu harus berkembang biak. Coba ada yang tahu tidak? Apa ya jawabannya? Kalau coba kita lihat jawabannya. Nah, hewan harus berkembang biak untuk terus melestarikan jenisnya. Maksudnya agar jenis hewan yang seperti dia itu akan tetap ada, harus tetap ada. Caranya ya dengan berkembang biak. Lebih jauh lagi, menurut agama yang kita yakini bahwa hewan sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan, untuk terus ada agar bisa memenuhi kebutuhan manusia. Walaupun ada beberapa hewan yang sudah punah, itu bisa jadi karena memang salah satunya adalah kesalahan manusia juga. Karena terlalu banyak diburu, sehingga dia tidak sempat untuk berkembang biak, hingga akhirnya menjadi punah. Contoh hewan yang baru-baru ini punah adalah badak putih di Afrika. Nah, badak putih ini bisa punah karena memang perkembangbiakan dari badak putih itu sangat lambat. Selain itu, badak putih ini juga sering sekali diburu oleh pemburu liar untuk diambil culanya. Nah, jadi manusia ikut berperan atas punahnya suatu kelompok hewan atau populasi hewan karena keserakahannya. Jadi kalian nanti harus sayang ya kepada hewan. Jangan sampai misalkan ingin dijadikan sebagai buruan, kemudian terlalu banyak diburu sehingga nanti akhirnya hewan itu sulit berkembang biak dan akhirnya bisa punah. Jadi kita harus tetap melestarikan hewan, membantu hewan terus berkembang biak agar nanti bisa juga untuk membantu atau memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya hewan itu bisa berkembang biak? Kalau di subtema sebelumnya kalian mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, kalian pasti sudah tahu ya bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis, yaitu secara generatif maupun secara vegetatif. Kalau secara generatif, maka harus ada sel jantan dan sel betina yang ada di pada bunga, yaitu benang sari dan putik. Sementara kalau secara vegetatif, tidak harus melibatkan antara sel jantan dan sel betina. Cukup dengan menggunakan bagian tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan hewan? Apakah bisa dengan cara generatif atau bisa dengan cara vegetatif dua-duanya, atau hanya salah satunya saja? Ya, kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, jadi untuk hewan itu hanya bisa berkembang biak secara generatif. Artinya, hewan membutuhkan jenis jantan dan betina agar bisa berkembang biak. Kalau sendirian, hewan tidak bisa berkembang biak. Ya, walaupun demikian ada beberapa hewan yang memang ternyata bisa melakukan perkembangbiakan secara vegetatif, tapi itu
bisa dihitung dengan jari ya. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri hewan-hewan apa saja yang ternyata bisa berkembang biak secara vegetatif walaupun sangat sedikit ya. Silakan coba dicari di internet. Informasi di internet sangat banyak sehingga kalian bisa mendapatkan informasi apapun. Nah, di sini kita hanya akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Adapun perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan ovipar yaitu hewan menghasilkan telur dan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Lalu, individu atau hewan baru muncul dari telur yang telah menetas. Nah, menetasnya ini di luar tubuh induknya ini. Yang kedua, ada dengan cara vivipar. Berbeda dengan ovipar, vivipar ini hewannya menghasilkan dan menumbuhkan calon individu baru di dalam tubuhnya tanpa cangkang. Jadi seperti manusia ya, jadi hewannya langsung tumbuh di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah cukup umurnya atau cukup waktunya untuk dilahirkan, maka individu atau hewan baru itu kemudian dilahirkan oleh induknya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara ovovivipar. Nah, kalau ovovivipar ini adalah gabungan dari ovipar dan vivipar. Jadi bisa dikatakan ovovivipar adalah cara berkembang biak hewan dengan bertelur beranak. Nah, apa sih bertelur beranak itu? Jadi penjelasannya seperti ini ya. Hewan itu menghasilkan telur, kemudian menumbuhkan telur dalam tubuhnya. Jadi seperti hewan ovipar, dia punya telur ya, telurnya tumbuh di dalam tubuhnya, tubuh induknya. Tapi kemudian sebelum telur itu dikeluarkan, telur itu sudah menetas. Jadi menetasnya itu bukan di luar tubuh induknya, tapi di dalam tubuh induknya. Sehingga nanti yang keluar itu seolah-olah induknya itu melahirkan hewan baru atau individu baru. Padahal individu atau hewan baru itu sebenarnya berasal dari telur. Hanya saja menetasnya di dalam perut induknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasannya satu persatu ya. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Nah, hewan ovipar atau hewan yang bertelur, ini hewannya mengeluarkan telur keluar dari tubuhnya, keluar dari tubuh induknya. Kemudian telur itu akan menetas sehingga menghasilkan individu baru. Jadi kita bisa melihat bentuk telur dari hewan ovipar ini. Ciri-ciri dari hewan ovipar yaitu mengerami telurnya dan tidak punya daun telinga. Ingat-ingat ya. Kemudian jenis hewannya sendiri ovipar ini lumayan banyak. Ada ikan atau nama dalam bahasa Latinnya Pisces. Kemudian ada aves atau burung-burungan seperti ayam, bebek, kemudian angsa, burung itu sendiri, berbagai macam burung. Nah, itu dinamakan aves. Kemudian beberapa reptil. Nah, kenapa dituliskan beberapa? Karena ada juga reptil yang melakukan perkembangbiakan bukan dengan cara ovipar tapi dengan cara vivipar ya. Jadi hanya beberapa saja reptilnya. Contohnya di gambar ini yaitu ada penyu. Nah, kalian pernah lihat penyu bertelur tidak? Coba kalau belum pernah lihat, cari di YouTube ya. Banyak yang sudah melakukan liputan tentang bagaimana telur mengeluarkan telurnya. Kemudian telur-telurnya itu akan menetas.
Kemudian ada juga insek atau serangga yang akan mengeluarkan telur ya. Jadi ini adalah hewan-hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ovipar atau bertelur. Kita lanjut berikutnya, yaitu dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, untuk hewan-hewan vivipar, hewan ini menumbuhkan embrio atau calon individu atau hewan baru itu di dalam tubuh induknya, biasanya di rahim atau di perutnya ya. Kemudian ciri-ciri hewannya biasanya memiliki daun telinga, walaupun tidak semuanya ya. Kemudian memiliki kelenjar susu, artinya hewan yang dilahirkan itu dia akan nanti menyusu kepada induknya sehingga harus memiliki kelenjar susu. Kemudian biasanya tubuh dari hewan tersebut itu ditumbuhi rambut. Nah, jadi ada yang ditumbuhi rambut, ada yang ditumbuhi oleh bulu. Bedanya apa? Kalau rambut itu ya seperti yang ada di atas kepala kita, rambut ya. Itu dinamakan rambut. Sementara bulu itu ya seperti yang ada pada ayam. Nah, itu dinamakan bulu. Jadi kalian harus bisa membedakan antara rambut dan bulu ya. Kemudian yang terakhir, contoh hewannya adalah mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Apa contohnya? Banyak ya. Kambing, kuda, kerbau, kucing, termasuk hewan yang ada di laut juga ada yang termasuk mamalia, seperti hewan ini. Ada yang tahu apa ini hewannya? Iya betul, ini adalah paus biru ya. Ini juga termasuk mamalia. Jadi paus biru itu bukan ikan ya, tapi mamalia. Dia melahirkan anaknya. Selain itu, lumba-lumba juga itu termasuk mamalia. Dia melahirkan anaknya. Ada juga mamalia yang terbang, contohnya adalah kelelawar. Nah, kalian pernah lihat kelelawar tidak? Jadi kelelawar itu tidak bertelur ya, tapi kelelawar itu melahirkan anaknya. Kelelawar juga punya daun telinga. Nah, kalau paus biru, walaupun dia mamalia, dia tidak memiliki daun telinga ya. Jadi ini bukan daun telinga, ini sirip. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu ovovivipar atau hewan yang bertelur melahirkan. Nah, bagaimana hewan ovovivipar itu? Penjelasannya. Jadi, telur yang dihasilkan oleh hewan ovovivipar itu dihasilkan di dalam tubuh induknya, berkembang di dalam tubuh induknya. Namun kemudian sebelum keluar, telur itu menetas terlebih dahulu. Jadi setelah menetas, individu atau hewan baru itu dia masih ada di dalam tubuh induknya. Baru beberapa saat kemudian individu atau hewan baru itu keluar dari tubuh induknya, sehingga seolah-olah hewan ovovivipar ini melahirkan anaknya. Nah, bagaimana cirinya? Tidak ada ciri khusus pada tubuh hewan ovovivipar. Karena hampir hewan-hewan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda semuanya, sehingga sulit generalisasikan atau digolongkan ya, bahwa ini jenis ovovivipar, ini jenis vivipar, itu sulit kalau untuk hewan ovovivipar. Kemudian apa saja contoh hewannya yang berkembang biak dengan cara ovovivipar? Nah, di sini sudah dituliskan contoh hewannya adalah platypus. Kalian tahu platypus tidak? Oh, tidak tahu. Nah, ini adalah gambar platypus di atas ini ya. Platypus adalah semacam berang-berang ya. Tapi mulutnya itu hampir sama seperti bebek. Kakinya juga sama seperti bebek, memiliki selaput karena dia suka sekali masuk ke dalam air. Bahkan sebagian hidupnya itu dihabiskan di dalam air. Nah, selain platypus ada juga kuda laut. Nah, ini kuda laut. Kemudian ada ikan pari. Ini ikan pari. Ada ikan hiu. Nah, kalau hiu ini adalah ikan ya, bukan termasuk mamalia seperti paus atau lumba-lumba.
Beberapa ular juga melakukan perkembangbiakan dengan cara ovovivipar atau bertelur melahirkan, yaitu contohnya ular boa dan ular sanca. Nah, baik, untuk penjelasan tentang materi perkembangbiakan hewan ini dicukupkan sampai sekian. Kalau masih ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak kalian pahami, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Share atau bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa ikut belajar. Dan yang terakhir, jangan lupa like video ini ya. Nah, Bapak akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.